Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini dan kita bersilsilah karena telah terjadwalkan pada tiap Sabtu yang kedua kita akan membahas bab akidah. Jadi materi kali ini dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah. Akidahnya orang-orang soleh di masa dahulu dan keyakinan yang dimiliki oleh golongan yang mencintai sunnah dan menjaga hidup berjamaah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Faqad kana an-nasu qabla mab'asi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyah juhala. Dahulu kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang bodoh tentang agama. Wa ya'isuna fi dhulumatin minasyirki wal jahl. Kehidupan mereka itu diliputi dengan gelapnya kesyirikan, rusaknya kebodohan. Wa tasayattaru alaihimul khurafat. Masyarakatnya itu hobi, suka dengan perkara yang bersifat khurafat, klenik-klenik. Wa yatatahanuna fi nazaatin wa saraatin qabiliyah. Mereka golongan yang bangga dengan kabilah, lalu mereka berpecah belah, merusak ikatan persaudaraan. Yasubbi ba'duhum ba'dha, mencela sebagian atas sebagian yang lainnya. Wa yaqtulu ba'duhum ba'dha, membunuh, memerangi sebagian atas sebagian yang lainnya.
ya'isuna fi takhallufi wa hamajiyati wa furqatin. Hidupnya itu selalu berbeda pendapat, mencari alasan untuk berperang, bermusuh-musuhan. Itulah kondisi jahiliyah. Hatta idza adana Allah li syamsil Islam an tasraqa ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyu'lina lil bashariyati annahu la ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin siwahu. Sampai akhirnya Allah menghendaki mentari Islam itu muncul di Jazirah Arab dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa menerangkan kepada manusia bahwa tidak ada ilah yang boleh diibadahi, tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, maka inilah Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kepada mereka tentang tujuan manusia diciptakan. Bapak-bapak, boleh jadi zaman jahiliyah sudah tidak ada, tapi sifat-sifat jahiliyah itu kadang tertinggal di zaman kita. Banyak di antaranya Nabi menyebutkan salasun min umuril jahiliyatil ladzi la yatrukuhal ummati. La yatruku ummati. Ada 3 perkara urusan jahiliyah umatku sulit meninggalkannya. Ini sifat jahiliyah. Al-fahru fil ahsab, bangga dengan kedudukan. Wa ta'nu fin nasab, mencela nasab. Wan niyahah, dan yang ketiga apa? Meratapi kematian. Niyahah. Ini sifat jahiliyah. Jangan kita mengira cuma itu saja, tidak. Orang jahiliyah suka berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan talinya Allah dan janganlah kalian berpecah belah, sampai kalimat Allah mengatakan wala takunu kalladzina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi orang-orang yang memecah belah agama-agama mereka. Yaitu orang jahiliyah suka berpecah belah. Islam mengajarkan agar kaum muslimin bersatu, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di zaman kita, sifat jahiliyah itu masih ada. Sebagian orang suka berpecah belah. Di zaman jahiliyah di mana orang menyembah patung, percaya dengan kubur, mengagungkan dukun. Di zaman kita bukan zaman jahiliyah. Kita menyebutnya zaman apa ini, Pak? Era apa? Global. Era globalisasi, modernisasi, pokoknya yang pakai sisi begitulah. Ya, Bu ya. Nah, itu bukan berarti sifat-sifat jahiliyah yang ada di zaman dahulu itu tidak ada. Ternyata ada. Sama, di zaman sekarang masih ada orang yang mengagungkan dukun-dukun. Percaya dengan ramalan-ramalan. Sujud kepada gunung. Patung-patung. Masih meyakini ada selain Allah Ta'ala bisa memberikan kekuatan. Maka ketika Allah menerangkan kepada manusia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk liya'buduni, beribadah kepadaku. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Untuk menerangkan kepada mereka kembali kepada fitrah yang asal. Fitrah yang asal dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah telah ciptakan ada pada diri manusia. La tabdila li khalqillah, tidak akan berubah apa yang telah Allah ciptakan padanya.
Bapak dan Ibu sekalian rahimani Allah, dan perjalanan yang ditempuh oleh Nabi mendakwai manusia ini enggak sebentar. Salasu asara sanatan. 13 tahun. Padahal Nabi dibekali dengan mukjizat. Keluar cahaya dari telapak tangannya Nabi, keluar air dari celah-celah jari jemari Nabi, membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Bukan hanya itu, banyak lagi yang ditambahkan oleh Allah melalui mukjizatnya Rasulullah SAW. Itu pun manusia tidak percaya. Sebuah perjuangan yang panjang untuk menegakkan panji kalimat La ilaha illallah. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini sama. Kondisi sebagian masyarakat atau manusia yang ada tidak mengenal Islam dengan baik. Sekalipun mereka mengaku sebagai orang yang beragama Islam. Tidak jarang kita menjumpai wanita berkerudung, lelaki bersurban, sujud kepada kuburan. Itu tidak jarang kita jumpai. Sering kita menjumpai sebagian orang yang datang kepada dukun justru orang-orang yang pakai, atau dukunnya malah berkopiah. Katanya dukun putih. Apa ada dukun putih? Semua dukun gelap. Nggak ada yang terang. Dukun itu semua sesat. Nah, khabilah rahimani Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang utusan. Tugasnya menyeru, sembahlah Allah. Jauhilah sesembahan selain Allah. Taghut, jauhi. Semua para nabi diutus oleh Allah dengan satu tujuan. Menyampaikan kepada manusia Allah yang patut disembah. Memang benar manusia diutus oleh Allah, manusia dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan mereka pada asalnya mereka adalah orang-orang yang berada di atas fitrah. Tauhid. Tidak menyekutukan Allah. Sungguh Bapak-bapak, seandainya ada seorang anak lahir dari rahim ibunya, diletakkan di padang pasir, tidak diberi makan dan minum oleh ibunya, tapi Allah memeliharanya lalu dia tumbuh dewasa, niscaya kalimat yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah La ilaha illallah. Nabi yang berkata, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak itu dilahirkan di atas agama fitrah. Fitrah artinya Islam. Islam maksudnya bertauhid. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisanihi. Kemudian orang tuanya, bapak ibunya yang merubah dia menjadi Yahudi. Ini penting Bapak. Kadang sebagian ayah menyangka bahwa untuk jadi Yahudi itu harus keluar dari Islam dulu. Tidak. Berapa banyak orang Yahudi telah membuat sebuah propaganda agama mereka yang masuk ke dalam relung hati anak-anak Islam, sehingga mereka mengaku Islam tapi tingkah polanya seperti Yahudi. Sahih? Lihat, kaum muslimin. Nggak masalah bagi orang Yahudi mereka pakai kerudung, nggak masalah bagi orang Yahudi mereka pakai kopiah, tapi bagaimana caranya mereka meninggalkan sholat? Berkerudung nggak sholat? Bagaimana caranya mereka suka judi? Pakai kopiah main judi. Allahul musta'an. Nggak masalah mereka itu mengaku diri mereka Muslim, tapi bagaimana caranya mereka berpaling dari beribadah? Dibuat sebuah acara-acara tertentu yang memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah. Coba lihat itu Pak. Siaran langsung sepak bola itu biasanya malam apa siang Pak?
Kalau sinetron Bu, biasanya pagi atau siang? Masya Allah, pagi, siang, malam nonton ya Bu ya. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian rahimani warakallah, dibuat caranya mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mereka merubah mereka menjadi Yahudi. Sedikit Pak orang yang bangga dengan anak-anak yang keluaran dari ma'had. Anakmu sekolah di mana? Alhamdulillah, anak saya sekolah di Darul, misalnya apa namanya, Darul Hufad, Darul Quran, Darul Hadis. Rumah untuk menghafal Quran, menghafal hadis. Oh, gitu saja. Anakmu sekolah di mana? Oh, Masya Allah, anak saya sekolahnya di Chicago. Chicago atau Chicago? Gitu. Oh, bangga dengan yang seperti ini. Kalau udah sekolah, kiblatnya itu sudah kiblat barat, luar biasa. Ya, di mana sekolahnya? Madinah. Oh, Madinah. Cuma Madinah. Padahal Nabi mengatakan, yakni al-ilmu bimadi'ah, innal ilma fil Madinah. Sesungguhnya ilmu itu tempatnya di mana? Di Madinah. Kalau mau cari ilmu ya di sana. Di negeri-negeri kaum muslimin. Au yunasirani, atau akan merubah mereka, atau bapak ibunya yang merubah mereka menjadi Nasrani. Lihat Bapak, idola-idola anak-anak pada zaman sekarang, orang-orang kufar. Siapa tokoh yang kamu idolakan? Oh, disebut fulan, adlan, Nasrani, kufur. Bukan orang siapa idolamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa idolamu? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak demikian. Allahul musta'an. Au yumajisanihi, atau bapak-bapak mereka yang merubah mereka menjadi apa? Majusi. Coba lihat Pak, budaya Majusi sudah ditiru oleh mereka. Akhir tahun itu sudah jadi hal yang jamak terjadi di masyarakat, sedikit yang mengingkarinya. Jamak dalam masyarakat kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sedikit orang yang mengingkarinya. Di akhir tahun pasti ada perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Majusi. Menyalakan api. Bukan hanya akhir tahun Pak, di bulan yang suci, di bulan yang mulia, Ramadan, pemuda-pemuda muslim menghidupkan api untuk disebut dengan apa? Kembang. Ini kan caranya orang Majusi. Bapak mereka membiarkan saja. Orang tua mereka menganggap itu hal yang biasa. Allahul musta'an. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kenyataan yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Bukan tidak mungkin negeri yang dipenuhi oleh kaum muslimin, jejak-jejak Islamnya itu sudah sirna, kecuali tinggal bangunan, sejarah saja, tidak ada kesan tentang Islam di dalamnya. Bapak saudara kaum muslimin, coba lihat Konstantinopel, Spanyol itu negerinya siapa? Bapak, negerinya kaum muslimin. Sekarang negerinya siapa coba? Lihat, masjid di sana cuma jadi museum, Pak. Ada namanya Masjid Al-Ahmar. Disebut Al-Ahmar karena dia dibuat dari batu bata yang warnanya merah. Di sana itu ada namanya Masjid Al-Ahmar. Itu nggak boleh buat sholat, cuman dijadikan apa? Museum. Saudara kaum muslimin, maaf, Singapura itu negerinya siapa? Dulu punya orang Melayu. Dan orang Melayu agamanya apa, Pak? Islam. Sekarang lihat, sholat cari masjid di sana itu susah. Yang mengumandangkan adzan keluar dengan keras di waktu subuh susah, sulit. Tapi kaum muslimin menganggap itu hal yang biasa, bukan tidak mungkin, dan kita memohon kepada Allah perlindungan. Semoga Allah menjaga negeri kita ini. Tapi bukan tidak mungkin, Pak, kalau kaum muslimin seperti ini terus menerus, agama mereka tidak mengenal, sekedar label Islam, demikian saja. Bukan tidak mungkin negeri ini jejak-jejak Islamnya akan hilang.
tinggal surau-surau saja, musola-musola saja. Karena orang tua mereka sudah mengkiblatkan anak-anak mereka bukan kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada Makkah dan Madinah lagi. Tapi kiblat mereka sudah mulai kepada negeri-negeri kufur. Fa'abawau yawidani au yunasirani au yumajisani. Bapak mereka yang merubah mereka menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini tugas yang besar, tanggung jawab orang tua untuk anak-anak mereka. Dan tanda-tandanya sudah tampak. Sepinya masjid dari pemuda-pemuda, dipalingkan pemuda kemana? Teater-teater, ke bioskop. Dan menakjubkan kita, acara-acara itu promosinya luar biasa. Itu film belum keluar itu Pak. Filmnya itu belum keluar 2 bulan, 3 bulan sebelumnya udah diumumkan. Soalnya Bapak, kalau sudah mau yang namanya acara konser, 3 bulan sebelumnya karcisnya sudah apa? Habis. Allahul musta'an. Dan itu tidak disadari oleh masyarakat kaum muslim, itu perilaku jahiliyah. Di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi-nabinya. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbaiki kondisi mereka. Bukan tidak punya budaya, mereka punya budaya, Pak. Orang Arab terkenal dengan budaya yang indah. Kalau orang kita berkata orang timur ini budayanya santun, kita tidak memungkiri. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Artinya, mereka manusia itu sudah punya akhlak mulia. Bangsa Arab bukan tidak punya akhlak yang mulia, akhlak mereka mulia, Pak. Bahkan sangat amat mulia. Sejarah membuktikan itu. Bagaimana orang Arab memuliakan tamu-tamu mereka, memberi makan, memberi minum, memberi tempat tinggal gratis. Ketika mereka mau tawaf di Baitullah, ketika mereka mau melakukan haji di Baitullah, mereka memberi makanan, minuman di negeri yang susah air ketika itu. Mereka orang yang memuliakan tamunya. Tidak akan bertanya kepada tamunya berapa hari di sini, tidak. Diberi haknya sampai waktu yang telah ditentukan dalam budaya mereka. Sama Pak, di negeri kita budaya timur ini banyak budaya yang mulia. Bertemu dengan orang lain, bertegur sapa, senyum, ada budaya Pak, gotong royong ya Pak ya. Gotong royong itu baik. Sahih? Nah, tapi apakah dengan budaya yang seperti ini kemudian dia menjadi makhluk yang sempurna? Belum. Makanya Nabi diutus oleh Allah supaya sempurna kemuliaan akhlaknya. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Tauhid. Ini yang kurang. Seolah-olah Nabi ingin mengingatkan, gak manfaat manusia pandai tersenyum kepada orang lain, memberi makan orang miskin, tegur sapa dengan sesama manusia, tidak menyakiti hati orang dari sisi apa yang tampak urusan dunia, tapi ia menyakiti Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan menolong dirinya kemuliaan akhlak yang ada padanya. Allah mengutus nabinya. Kan kadang orang di negeri kita demikian. Sudahlah, belajar Islam itu yang biasa-biasa saja. Yang penting seperti umumnya orang, budaya timur itu santun-santun loh. Tapi Masya Allah, datang ke dukun, ziarah kubur bukan ingat mati, malah ngalap apa Bu? Barokat, bukan berkah, barokat fit takir. Tahu Pak, barokat fit takir? Berkah pakai takir-takir itu loh Pak, namanya berkat kalau di Indonesia gitu ya. Allahul musta'an. Sebagian orang demikian. Kemudian dia berkata, enggak apa-apa, yang penting kan baik hatinya. Bagaimana mungkin hatinya dikatakan baik kalau kepada yang menciptakan dirinya dia telah menyakitinya? Bapak saudara kaum muslimin, makanya Allah utus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia sekian banyak perkara-perkara yang mesti diperbaiki, terutama masalah tauhid.
Dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qista. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan kami dengan membawa penjelasan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab dan juga mizan, timbangan, supaya mereka bisa menegakkan atas manusia keputusan atau ketetapan yang adil. Artinya dalam surah Al-Hadid ayat 25 ini Allah mengatakan bahwa Allah mengutus Rasul itu supaya menegakkan kepada mereka hujjah. Kamu ini manusia, begitu kurang lebih maksudnya. Tugasmu itu beribadah, menyembah Allah. Yang lainnya nanti Allah akan kasih. Duniamu, kebutuhanmu dikasih sama Allah kalau kamu sudah menyembah Allah. Kalau kamu nggak menyembah Allah, kamu akan diberi pula oleh Allah duniamu tapi tidak barokah. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisahnya Luqman. Ia berkata, "Ya bunai la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini penting, Pak. Kalau bisa ayat ini sering dibacakan kepada anak-anaknya. Diterjemahkan, dijelaskan tafsirnya. Karena kita hidup di zaman yang fitnah ini datang bergelombang-gelombang, Pak. Wasiat untuk berkata, "Nak, jangan menyekutukan Allah," itu sudah jarang keluar dari lisan orang tua. Kebanyakan orang tua berwasiat apa, Pak? "Nak, sekolahlah yang tinggi," gitu ya. Nah, sekolah yang tinggi. Jarang berkata, "Nak, jangan menyekutukan Allah Ta'ala." Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Dan ini wasiat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para nabi dan orang-orang soleh. Yang mestinya orang-orang soleh mengajarkan kepada keturunan-keturunan mereka. Semua permasalahan yang kita jumpai di negeri ini dan di negeri-negeri yang lainnya tentang kerusakan, kebobrokan moral, terpuruknya perekonomian, itu ternyata kuncinya cuma satu, Pak. Kembali kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya mereka itu akibat perbuatan mereka menyekutukan Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak menjumpai kepanikan kaum muslimin ketika mereka bertauhid dalam masalah perekonomian. Kalau memang mereka meyakini Allah yang memberi rizki. Bapak di zaman Rasulullah SAW, beliau berhijrah ke kota Madinah, diboikot. Madinah itu diboikot, tidak ada pasokan makanan dari luar kota Madinah. Apakah kemudian Allah menjadikan kaum muslimin di sana kemudian mati kelaparan? Tidak. Allah suburkan Madinah dengan pohon kurma. Allah jadikan sumur-sumurnya mengalirkan airnya. Allah jadikan perdagangan di kota Madinah diminati oleh banyak orang. Lihat, karena tauhid tegak di sana. Manusia pada zaman sekarang, Bapak lihat, berbagai cara, tips, trik, cara atau apapun ditempuh untuk memperbaiki perekonomian. Apa yang terjadi? Makin bobrok, makin rusak, karena nggak bertauhid. Tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan? Kalau sebagian orang untuk menggapai kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah, datang ke dukun, tukang ramal, minta tolong kepada mereka. Bagaimana negeri ini Allah akan jadikan baldah thayyibah, negeri yang apa? Thayyib. Nah, mungkin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat Nabi kita berkata, "Usikum bitaqwallah." Aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Lihat wasiat Nabi. Nabi kalau mau berwasiat kepada manusia, pertama kali Nabi akan katakan, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian senantiasa hendaklah bertakwa kepada, bertauhid, mengamalkan syariat,
membela syariat, hidup dalam syariat, mati juga di dalam syariatnya Allah SWT. Berarti permasalahan akidah permasalahan yang sangat amat penting. Saudaraku kaum muslimin, kalau manusia melakukan perbuatan dosa sebesar apapun itu selain perbuatan syirik, selama akidahnya masih lurus, maka manusia yang seperti ini tempat kembalinya tetap surga. Tahta masyiatillah, ia ada di bawah kehendak Allah. Apakah akan disiksa dulu ataukah langsung diampuni, itu haknya Allah, tapi tempat kembalinya surga. Tapi kalau manusia berbuat syirik, sekalipun dia berbuat sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa disekutukan, yakni dosa syirik. Dan ia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya para nabi berjuang habis-habisan bagaimana caranya manusia ini tidak berbuat syirik. Tentang orang berbuat zina, mencuri, kalau dia mengakui dan bertobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah. Kalau seandainya dia belum sempat bertobat, tahta masyiatillah, itu ada di bawah kehendak Allah. Tapi kalau perbuatan syirik, nggak tobat dia darinya, lalu dia meninggal dunia, nggak punya tempat di surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Dan saudaraku kaum muslimin rahimani Allah, kondisi umat yang ada pada hari ini, yang dibutuhkanlah tasfiyah, kemudian baru tarbiyah. Apa tasfiyah? Membersihkan kekeliruan-kekeliruan kaum muslimin dalam beragama. Maksudnya, di mana sebagian manusia itu menganggap bagian dari suatu agama, ternyata agama menafikan itu darinya. Kita contohkan, banyak kaum muslimin menganggap budaya-budaya yang berlaku, yang penting di sana ada label Islaminya, sudah dianggap sebagai bagian dari apa? Islam. Apa contohnya, Pak? Misalnya memotong kambing atau sapi, lalu kepala sapi atau kambingnya itu dilarung di laut. Yang penting ketika acaranya ada baca Al-Fatihahnya, Ustaz. Yang penting ketika melepas kepala kerbaunya itu di lautan ada doanya dan sholawatnya. Sudahlah digelari dengan gelar apa? Melarung Islami. Di negeri kita ada namanya sekaten. Sekaten tahu Bapak Ibu? Ya, acara budaya. Nanti lama-lama muncul sekaten apa? Islami. Padahal Islam tidak pernah melaksanakan hal itu. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Macam-macam, masih banyak lagi hal-hal yang ini perlu ditasfiyah, dibersihkan. Tasfiyah itu artinya dibersihkan. Ini bukan Islam, ini bukan Islam, ini bukan Islam. Nanti kalau udah bersih, dimasukkan tarbiyah. Ini loh Islam. Begini Islam, begini akidah yang lurus. Dan dalam perjalanan mendakwakan tasfiyah wa tarbiyah, meluruskan akidah kaum muslim ini bukan perjalanan yang sebentar, panjang. Perlu adanya kesabaran. Nah, insyaallah dari buku ini kita akan belajar sedikit tentang apa itu akidah yang lurus. Kita mulai sekarang Bapak. Yang pertama adalah ta'rif al-aqidah. Pengertian makna akidah. Al-aqidatu fil lughah minal aqdi. Akidah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat aqdun. Apa artinya aqdun? Ar-rabtu, ikatan. Jadi aqdun itu artinya rabtun, ikatan. Wal ibramu wal ihkamu wa tawsiku, janji setia. Atau akidah memiliki makna hukum yang mengikat. Itu disebut dengan akidah.
Maka kalau seseorang berbicara tentang arti akidah secara syariat, al-hukmul ladzi la yaqbalu syak fi lada mu'taqadahu. Sebuah aturan di mana orang yang memeganginya tidak akan merasa ragu dengannya. Itu akidah. Jadi aturan yang dipegang oleh seseorang, dia nggak akan ragu dengannya. Itu disebut akidah. Kalau Bapak ditanya, di mana Allah? Lalu Bapak menjawab, di atas langit. Tanpa ragu, yakin, diikat dengan kuat sampai mati akan seperti itu. Itu namanya akidah. Kalau Bapak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah, yakin, tidak ragu, dipegang kuat-kuat sampai mati akan menyembah siapa? Allah saja, tidak selain. Itu namanya akidah. Ini yang mesti ditanamkan kepada anak-anak kita. Secara ringkasnya, yakni ma'aqadal insanu alaihi qalbu jaziman bi fa huwa aqidatun. Maka arti akidah adalah sesuatu yang diikat kokoh dalam hati manusia. Itu disebut dengan akidah. Sawa'un akana haqqan am batilan, sama saja. Apakah perkara itu nilainya hak, benar, ataupun perkara itu nilainya apa? Batil. Itu akidah. Saya ulangi, Pak. Sesuatu yang terhunjam kokoh, terikat dalam hati manusia. Sama saja perkaranya benar maupun salah, itu namanya akidah. Contohnya begini, Pak. Lihat. Dukun. Itu punya akidah. Apa akidahnya dukun? Akidahnya dukun boleh bertanya kepada iblis, bertanya kepada setan. Ini akidah mereka. Akidahnya orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Padahal ini akidah yang batil. Akidahnya orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anaknya Allah. Ini akidah yang batil. Bapak mau katakan begini begitu, orang Nasrani tetap meyakini bahwa Isa anaknya apa? Allah. Itu kan keyakinan namanya. Itu akidah mereka. Dan ini akidah yang batil. Akidah yang benar, Isa anaknya siapa? Maryam. Bukan anak Allah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan Allah itu dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seseorang pun yang sekufu dengan Allah Ta'ala. Enggak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Ini akidah. Kemudian ikhwanillahi rahimani wa Allah. Kalau kita sudah mengetahui makna akidah, berarti akidah Islam al-imanul jazimul ladzi la yatruku ilaihi syaqqun lada mu'taqadahu. Keimanan yang menghunjam kokoh yang tidak menerima keraguan-raguan. Keimanan yang menghunjam kokoh yang tidak menerima keraguan-raguan. Maka orang yang berakidah Islam tidak boleh ragu. Ragu dengan keyakinannya bukan disebut dengan apa? Islam. Kalau orang ditanya, kamu yakin Allah itu ada? Tadinya yakin, tapi sekarang kayaknya saya pikir-pikir dulu. Wah, ini bukan orang Islam ini, Pak. Itu menyebabkan keislamannya gugur. Kemudian tambahan Bapak. Akidah, kalau kita belajar akidah, kadang disebut dengan tauhid. Kadang disebut dengan apa? Sunnah. Kadang juga disebut dengan usuluddin. Jadi kalau belajar apa nih? Belajar usuluddin berarti masalah apa? Akidah. Belajar apa ini? Belajar sunnah. Belajar apa? Akidah. Belajar apa ini? Tauhid. Belajar akidah. Atau kadang-kadang ulama kita menyebutnya dengan fiqhul akbar. Fikih akbar. Kadang-kadang ulama menyebutnya dengan asyariah. Kadang-kadang para ulama juga menyebutnya dengan apa? Al-iman. Itu semua nama lain daripada apa? Akidah Islamiyah. Sekarang yang kedua. Tadi kita lihat judulnya adalah Aqidatu Salafis Soleh. Aqidatu Salafis Soleh. Akidahnya salafus soleh. Apa itu salaf? Jangan a priori dahulu, jangan menyangka bahwa salaf itu kelompok tertentu. Bikin yayasan tertentu. Tidak, bukan.
Salaf secara bahasa itu artinya ma madha wa taqaddama. Sesuatu yang sudah berlalu. Jadi setiap segala sesuatu yang telah berlalu maka dinamakan dengan apa? Salaf. Misalnya ada orang berkata salafa syai'u salafan ay madha. Seseorang itu adalah salaf bagi sesuatu, artinya dia sudah berlalu. Kalau saya berkata inna salafa li abi, sesungguhnya salaf bagiku adalah bapakku. Maksudnya pendahuluku siapa? Berarti arti salaf adalah apa? Pendahulu, bukan golongan tertentu. Salaf artinya pendahulu. 6. Kemudian ucapan istilah salaf itu ada dalam Quran, Pak. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zukhruf pada ayat 55 dan 56. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa masalan lil akharin. Faja'alnahum, kami jadikan mereka salafan, orang yang telah berlalu, wa masalan, sebuah permisalan lil akhirin, pelajaran yang bisa diterima oleh orang datang belakangan. Berarti arti salaf orang yang sudah berlalu. Nah, kemudian secara istilah, sebentar Pak, dari segi hadis, ada dalam hadis Nabi. Jangan ada yang mengatakan, oh enggak ada itu salaf istilahnya dalam Quran dan Sunnah. Ada Pak, tadi dalam Quran, surat apa tadi Pak? Zuhruf. Sekarang dalam Sunnah, hadis Muslim. Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah tu ni'mas salafu ana lak. Ni'mas salafi ana lak. Afwan. Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Berarti Nabi mengatakan, aku adalah salaf. Bagi siapa? Bagi Fatimah ketika itu. Artinya Fatimah, aku ini pendahulumu, aku ini bapakmu. Sehingga lafaz salaf sudah ada sejak zaman Nabi. Maka nggak perlu a priori dengan masalah ini. Namun dalam masalah syariat, salaf artinya idza utlika salafu inda ulama'il i'tiqad fa inna ma taduru kullu ta'rifatihim haula sahabah. Menurut para ulama, kalau disebut dengan salaf secara syariat itu artinya sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi sudah meninggal dunia. Karena orang-orang soleh di zaman dahulu sudah wafat. Tabi'in itu salaf. Siapa tabi'in itu Pak maksudnya? Tabi'in itu siapa Ibu? Tabi'in itu siapa Bapak-bapak? Iya, tabi'in itu artinya orang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan siapa? Dia beriman dengan risalahnya Nabi sampai meninggal dunia tetap seperti itu, namanya tabi'in. Dengan kata lain, tabi'in artinya muridnya sahabat. Tabi'ut tabi'in siapa? Tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Atba'ut tabi'ut tabi'in siapa? Atba'ut tabi'ut tabi'in siapa dia? Muridnya tabi'ut tabi'in. Nah, sudah pusing ini udah Pak. Kesimpulannya Bapak, berarti yang disebut dengan salaf adalah tiap-tiap orang soleh yang berjalan seperti Nabi dan para sahabat dalam beragama. Itu yang disebut dengan apa? Salaf. Dan mereka telah berlalu, termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Azm, rahimahullah al-jami' dan yang lain-lainnya. Itu semuanya menunjukkan mereka dinamakan apa? Salaf. Saya ulang berarti Bapak-bapak. Apa arti salaf tadi? Nah, orang yang telah terdahulu. Secara syariat apa artinya salaf? Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Kesimpulannya apa arti salaf? Setiap orang yang beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Itu disebut apa? Salaf. Naam kadzalik. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Qal
wa imamu salaf as-salih Rasulullah SAW. Maka bila disimpulkan pemimpin para salafus soleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tambahkan, jangan dijadikan anggapan bahwa kalau seandainya ada orang berkata aku ini salafi, lalu kemudian dia berarti orang itulah yang paling benar. Tidak demikian. Kita meyakini salafus soleh benar. Siapa salafus soleh? Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'un. Tapi kalau ada yang mengatakan aku salafi, kita tidak mengatakan dia benar. Karena nggak tiap orang yang mengatakan aku salafi kemudian berarti dia benar. Faham maksudnya Bapak? Seperti saya berkata, Islam itu benar atau tidak? Tapi kalau ada yang mengatakan aku ini orang Islam, pasti benar atau tidak? Saya berkata, saya ini orang Islam, apakah orang ini bisa dijamin benar? Ya tidak. Maka perlu dicatat, kalau kita melihat pada hari ini ada orang menisbatkan kepada sahabat Nabi, gampangnya secara bahasa disebut dengan apa? Salafi. Lihat dulu tingkah polanya. Kayak siapa dia? Oh ternyata kayak Abu Jahal. Betul, salafi. Kan Abu Jahal juga salaf. Secara bahasa, apa artinya salaf itu, Bu? Abu Jahal terdahulu atau tidak? Ya iya. Kalau tingkahnya kayak Abu Jahal, berarti salafinya Abu Jahal. Faham maksudnya? Tapi kalau seandainya tingkah lakunya kayak Rasulullah, berarti salafinya siapa? Begitu maksudnya. Dan ini perlu dicatat bahwa lafaz salafi itu jangan dijadikan sebagai anggapan trademark tertentu. Wah ini merek khusus buat kita tertentu saja misalnya. La, ikhwan, tidak. Ini istilah yang disebutkan oleh para ulama dan istilah ini disyariatkan. Kenapa tujuannya demikian? Karena kita tidak memungkiri Bapak. Nabi kita berkata, la tazalu ta'ifatum min ummati dhairina 'alal haqqi la yadurru man khadalahum wala man khalafahum. Senantiasa akan ada sekelompok manusia di antara senantiasa akan ada sekelompok manusia dari kalangan umatku, mereka terang-terangan dengan kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyakiti mereka maupun orang yang menyelisih mereka. Berarti manusia ini berpegang teguh dengan kebenaran, tidak peduli dengan orang yang mencela dan memaki mereka. Siapa mereka? Mereka yang Nabi SAW menyebutkan, sataftariqu hadhil umma ala salasin wa sab'ina firqah. Umat akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Rafidhah, ada Khawarij. Macam-macam, Pak. Nah, kalau orang bertanya misalnya kepada kita, "Kamu agamamu apa?" Islam. Islam yang mana ini? Ya Islam yang seperti Rasulullah. Islam yang seperti para sahabat Nabi. Islam seperti yang dibawa oleh Nabi diajarkan kepada sahabat. Itu Islam saya. Oh, singkatnya bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya singkatnya apa? Salafi, itu singkatnya. Cuma karena lafaz ini enggak ma'ruf di kalangan manusia, orang mengira, oh salafi itu yang jenggotan, celananya apa? Cingkrang, dahinya hitam, kalau jalan enggak pernah senyum, enggak nengok kanan, enggak nengok kiri, kesandung baru tahu rasa dia. Misalnya begitu, Pak. Paham? Nah, anggapan orang, oh itu salafi yang enggak senyum. Enggak begitu. Enggak begitu. Kalau kita mau jujur, maka kita akan mengatakan, kamu Islam yang mana? Enggak mungkin dia berkata, aku Islam Jahmiyah, naudzubillah. Aku Islam Mu'tazilah, naudzubillah. Aku Islam liberal, naudzubillah. Enggak, kita akan berkata, aku ini Islamnya seperti Rasulullah. Seperti sahabat Nabi, seperti tabi'in, seperti tabi'ut tabi'in, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya daripada agama. Itulah Islamku. Oh, singkatnya apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arab singkatnya, Bu? Selesai masalah. Faham maksudnya, Bapak? Jadi salaf itu bukan merek tertentu. Jangan disalafi. Salafi itu orangnya apa? Bengis-bengis. Allahul musta'an. Saya kemarin begitu, Pak. Ketemu dengan seseorang di Jogja, istri saya tidak ikut itu. Ketemu ngobrol, Pak. Gimana menurut Bapak tentang salafi? Salafi yang mana dulu nih, Pak? Salafinya Abu Jahal atau salafinya Rasulullah kan gitu? Maka dia mengatakan, ya pokoknya salafi lah. Menurut Bapak bagaimana? Saya balikkan. Menurut saya itu salafi itu kejem, bengis, nggak senyum,
sama tetangga nggak negur. Oh, kalau itu bukan salafi, Pak. Itu namanya itu namanya salafi, bukan salafi. Allahul musta'an. Ya, Bapak, maka saya terangkan seperti saya terangkan kepada Bapak bahwa salaf itu artinya demikian. Salaf itu artinya Rasulullah, sahabat, tabi'in. Nah, kalau kita ngikuti jalannya dalam bahasa Arab namanya apa? Salaf. Jadi kalau mau salafi seperti Rasulullah. Oh, kalau begitu ya saya mau. Saya katakan ya alhamdulillah. Nah, maka buku ini tadi judulnya Aqidatus Salaf, akidahnya salaf. Bukan artinya akidah salaf itu akidahnya orang-orang yang mengaku apa? Maksudnya di sini Aqidatus Salaf ini akidahnya Nabi. Akidahnya sahabat Nabi. Akidahnya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, akidahnya imam yang 4, akidahnya orang soleh. Disingkat dengan akidah salafis soleh. Akidahnya salafus soleh. Paham Bapak? Ini supaya jangan salah paham. Oh, ini kita mau ngaji kok malah ngaji akidah salaf. Kita mau ngaji akidah Islam. Saya pernah dalam sebuah daurah, saya menerangkan akidah salaf. Loh Ustaz, saya ini datang mau belajar akidah Islam, kok malah diajari akidah apa? Akidah salaf. Berarti dia nggak paham. Yang dimaksud akidah salaf, akidahnya siapa? Nabi. Akidahnya sahabat, akidahnya kaum muslimin di masa lalu yang harus disampaikan di masa sekarang kalau kita mau jaya seperti Islam yang jaya di masa dahulu. Ulama kita berkata, kullu khairin fittiba'i man salaf. Segala kebaikan itu ada pada meniti jejak orang yang terdahulu. Apa bahasa Arab yang terdahulu tadi? Nah, selesai. Kebaikan itu jalannya dengan mengikuti jalan orang yang terdahulu. Wa kullu syai'in fittiba'i man khalaf. Sedangkan segala kejelekan itu mengikuti jejaknya orang yang belakangan. Apa bahasa Arabnya belakangan? Khalaf. Lawannya salaf apa? Khalaf. Begitu. Ini bahasa Arab. Yang kadang masyarakat awam tidak memahaminya. Ini tugas kita. Makanya ini strategi dakwah yang perlu dipahami. Kalau Bapak dakwah kepada manusia, jangan ngomong akidah yang benar, akidah salaf. Itu orang a priori sekarang. Kalau Bapak sudah ngaji, saya ngomong ya nggak masalah. Kalau di masyarakat jangan mengatakan, kamu siapa? Aku salaf. Ya orang lari. Wah, ini orang yang begitu. Jangan mengatakan, saya ini muslim. Akidah yang bagaimana? Akidahnya Nabi. Akidahnya sahabat. Akidahnya para tabi'in. Lalu tanya sama dia. Dalam bahasa Arab, Nabi, sahabat, tabi'in, mereka sudah berlalu, bahasa Arabnya apa? Suruh cari di kamus. Nanti dia ketemu itu. Oh, yang telah berlalu bahasa Arabnya apa? Salaf. Nah, berarti akidahku akidah. Begitu cara mengajarkan kepada manusia. Fahimtum? Nah, kata, hada akidatu ahli sunnati wal jamaah. Lebih masyhur akidah ini dikenal dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mari kita lihat apa arti as-sunnah. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqah. Sunnah secara bahasa artinya apa? Tariqah. Tariqah itu artinya jalan, Pak. Tariqah itu artinya jalan. Makanya kalau kita berkata ini sunnahnya Nabi, apa artinya? Ini adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara syariat, sunnah itu maknanya banyak. Ringkasnya, kullu ma sudira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Tiap-tiap sebuah perkara yang sumbernya dipastikan datang dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa bentuknya ucapan, bisa juga bentuknya perbuatan, dan bisa juga bentuknya persetujuan. Apa maksudnya ucapan? Misalnya Nabi berkata, innamal a'malu bin. Nah, ucapan itu dinamakan sunnah. Yang kedua, perbuatan. Apa contohnya bentuk perbuatan? Cara sholatnya Nabi. Nabi sholat mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Itu namanya sunnah. Apa yang dimaksud dengan persetujuan? Sebuah kejadian di hadapan Nabi yang Nabi tidak melarang. Itu namanya persetujuan. Misal, ada seseorang ketika dia di dalam doanya bangkit dari rukuknya, dia mengucapkan
mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abd wa kulluna lakal abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Nabi mendengar itu tidak dilarang. Tidak dilarang oleh Nabi SAW. Seandainya itu dilarang oleh Nabi, bukan sunnah namanya. Paham? Ketika Nabi mendengar sahabat mengucapkan itu tidak dilarang oleh Nabi, itu disebut dengan sunnah. Fahim tuh? Ini mana sunnah? Maka kalau ada orang mengatakan aku ini ahlu sunnah, apa artinya ahlu sunnah? Artinya dia menggunakan segala perkara yang berkaitan dengan jalan hidupnya, apa-apa yang datangnya dari Nabi SAW. Cara bicaranya seperti cara bicara Nabi. Maksudnya sunnah. Tingkah lakunya tidak keluar dari sunnah. Ia cintai sunnah, ia dakwakan sunnah, ia bela sunnah. Itu yang dinamakan ahlu sunnah. Imam Syafi'i berkata, as-sunnatu diddul bid'ah. Lawannya sunnah disebut dengan apa? Bid'ah. Kalau ada orang mengaku ahlu sunnah, benci dengan sunnah, itu nggak pantas disebut ahlu sunnah. Kamu golonganmu apa? Saya ahlu sunnah. Tapi dia benci sunnah. Sunnah Nabi dibenci. Salat 2 rakaat, tahiyatul masjid dibenci. Puasa Senin Kamis dibenci. Wanita berpakaian menutup aurat yang sempurna dibenci. Itu sunnahnya Nabi. Para lelaki salat di masjid dibenci. Nah, kalau ada orang membenci sunnah Nabi walaupun mengaku ahlu sunnah, lebih tepat disebut dengan apa, ibu-ibu? Lebih tepat disebut dengan apa? Lawan dari sunnah tadi apa? Nah, berarti kalau cinta sunnah namanya ahlu sunnah, kalau benci sunnah namanya ahlul bid'ah. Ini pengertian yang mudah, yang gampang. Karena pada hari ini banyak orang mengaku ahlu sunnah tapi benci sama sunnah. Nggak suka dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang pakai minyak wangi. Jangan pakai minyak wangi, kepala saya pusing. Loh, ini sunnahnya Nabi. Ya, minyak wangi yang kayak begitu bikin pusing kepala saya. Jangan. Kalau kita nggak suka, diam. Karena boleh jadi yang menyebabkan kita tidak menyukai sunnahnya Nabi tadi apa? Bisikan syaitan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Bapak, di antara ciri-ciri orang kena jin itu tidak suka apa? Bau minyak, terutama za'faron. Nama minyak wanginya za'faron. Za'faron tuh baunya Masya Allah, Pak. Itu kalau memang orang ada jinnya nggak suka dia baunya. Makanya Bapak kalau ke Jakarta naik bus itu, Pak, pakai za'faron, setannya turun semua itu, Pak. Insya Allah setannya turun semua. Oke? Nah, paham nggak maksudnya ibu-ibu? Ibu-ibu paham ya? Nah, kadar insya Allah. Nah, maka Bapak jangan sampai kita salah paham dalam masalah arti ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Kalau ada orang mengaku ahli sunnah tapi dia membenci orang yang cinta sunnah, orang cinta sunnah dibenci, dimusuhi. Orang yang benci dengan sunnah malah dicintai sama dia. Itu nggak pantas disebut dengan ahlus sunnah. Kemudian yang berikutnya apa yang disebut dengan al-jamaah? Al-jamaah itu maknanya secara umum yakni sekelompok manusia yang berdiri tegar di atas sunnah. Itu disebut dengan al-jamaah. Sebagian ulama mengartikan al-jamaah hum as-sahabah. Al-jamaah artinya adalah para sahabat. Maka disebut dengan ahlul jamaah. Siapa yang disebut dengan ahlul jamaah? Kullu man wafaqa bi khairin, kullu man wafaqal haqq. Tiap orang yang mencocoki kebenaran, wa in kana wahid, walaupun sendirian, tetap disebut dengan al-jamaah. Berarti tidak harus berkelompok. Kalau tiap-tiap orang itu berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, dengan pemahamannya para sahabat, dengan singkatnya tadi dengan pemahaman siapa? Para salaf. Barang siapa berpegang dengan Quran, sunnah, dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman orang terdahulu yang soleh, dialah yang disebut dengan al-jamaah.
Jangan salah paham, karena di akhir zaman ini banyak orang menganggap yang namanya al-jamaah itu harus satu kelompok lalu dibaiat. Kan banyak Pak kelompok-kelompok apa namanya? Jamaah baiat. Macam-macam Pak. Ada lembaga dakwah Islam Indonesia berbaiat. Ada Islam Jamaah berbaiat. Ada Jamaatul Muslimin atau Jamus berbaiat. Macam-macam. Ada Jamaah Isa Bugis berbaiat. Ada Ahmadiyah, dia berbaiat. Ada Naksabandiyah, dia berbaiat. Berbaiat. Lalu mereka menganggap, namanya jamaah mesti berbaiat. Kata siapa? Tidak demikian. Ibnu Mas'ud yang mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu artinya kalau kamu mencocoki kebenaran walaupun kamu apa? Sendirian. Selesai al-jamaah. Nah, kata tadi, ketika manusia berpegang teguh dengan akidahnya Ahlus Sunnah, ketika manusia berpegang teguh dengan akidahnya para sahabat, akidahnya Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, mereka yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cukup sikap yang ada pada mereka. Bukan yang dibutuhkan pengakuan. Aku aliran aswaja, tapi ternyata ahlul bid'ah wal ahwa. Salah. Kalau dia mengatakan aku ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia cinta sunnah, ikuti sunnah, laksanakan sunnah, bela sunnah, tebarkan sunnah. Itu baru disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu ketika saya bertemu dengan seseorang di arah Samarinda, di sebuah masjid itu, Pak. Berisik sekali, kita tengah malam itu mau berwudu, kok berisiknya di luar masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata di depan masjidnya ada kuburan. Keliling di sekitar kuburan, dikir di samping-samping kuburan. Di masjid ada yang luas, bersih, milih di mana, Pak? Kubur. Saya pun bertanya kepada mereka. Tentu setelah mereka berzikir, Pak, kenapa enggak di masjid? Kata mereka di sini lebih khusyuk. Saya tanya, apakah Nabi zikirnya di kuburan? Kata dia, enggak. Saya tahu Nabi kalau zikir di rumah atau di masjid, tapi saya lebih merasa khusyuk di kubur. Berarti ini namanya ahlu apa, Pak? Ahlu sunnah atau kalau ahlu kubur mati sudah, Pak. Ini ahlu sunnah atau ahlu bidah? Iya, enggak pantas disebut ahlu sunnah. Karena enggak ngikuti sunnah kan begitu. Oke? Nah, juga pernah di dekat dekat rumah kami ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai hu begitu. Sesuatu saya tanya kepada mereka, kenapa Pak zikirnya kok huwa hu? Apa Nabi melakukan itu? Dia mengatakan tidak. Apa sahabat melakukan itu? Enggak. Apakah Imam Syafi'i melakukan itu? Juga enggak. Kenapa Bapak melakukan ini? Karena saya merasa nyaman saja. Ini bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah dia akan berkata, oh iya Nabi begitu. Kenapa sih Anda kalau zikir pakai jari? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena Nabi zikirnya pakai itu namanya Ahlus Sunnah. Enggak usah ngomong Ahlus Sunnah atau sudah Ahlus Sunnah. Faham sih Bapak? Nah, kata ibu kenapa tuh ibu pakai jilbab yang besar? Ya karena memang Allah mengatakan berjilbab dan ternyata istri-istrinya Nabi jilbabnya besar. Oh, itu namanya Ahlus Sunnah. Ustaz, kalau nggak besar apa nggak Ahlus Sunnah? Ya Ahlus Sunnah juga. Yang penting menutup apa? Aurat. Yang penting menutup aurat. Kalau ada aku ini Ahlus Sunnah, tapi jalan-jalan buka apa? Pakai tank top. Jalan ke sana ke sini, Islam tuh yang biasa-biasa kayak aku ini loh Ahlus Sunnah. Pakai tank top Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dari mana? Ini namanya Ahlul Ahwa. Ahlul Hawa. Ya ini pengekor hawa nafsu. Enggak pantas disebut Ahlus Sunnah. Gampang toh Pak timbangannya. Begitu melihat orang jadi disebut Ahlus Sunnah kalau dia cinta kepada sunnah. Bapak berjenggot, sunnah atau bukan? Pakai jenggot sunnah atau bukan? Sunnahnya Nabi SAW. Yang nggak pakai jenggot, ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan dicela. Bukan nggak apa-apa maksudnya loh. Apa namanya itu tercela, bukan. Kalau memang dia tidak punya jenggot nggak tercela. Karena teman saya itu bingung gitu Pak, nanya terus gimana caranya tumbuh apa? Jenggot. Bingung cari obat. Kalau memang nggak tumbuh jenggotnya ya nggak apa-apa. Jangan sampai dikatakan kamu nggak punya jenggot bukan Ahlus Sunnah. Bukan begitu. Paham? Tapi kalau kita menjumpai ada orang punya jenggot, lalu dia ingin mengikuti siapa? Nabinya, itu disebut dengan Ahlus. Nah, kalau ada orang mencela jenggot, lalu mengatakan
Jenggot itu membuat saraf otak apa? Tertarik katanya begitu. Makin panjang jenggotnya makin ketarik saraf otaknya kata dia. Lah kalau begitu siapa nabinya? Lawak nabinya berjenggot? Kalau seandainya ada orang mengatakan orang itu kalau jenggotnya makin panjang makin tertarik saraf otaknya, itu sudah mencela nabi. Lawak nabinya yang berjenggot. Berarti nabinya dia nggak punya jenggot. Bukan Rasulullah SAW berarti nabinya. Faham maksudnya? Nah maka kita katakan dalam masalah ini berarti ini bukan ahlus sunnah, walaupun misalnya dia mengaku ahlus sunnah, bukan, dia lebih pantas disebut ahlul apa ibu? Ahlul bid'ah wal ahwa. Faham dong? Nah, ini mukaddimah awal bab tentang masalah akidah, karena ini pondasi. Kenapa toh Ustaz harus akidahnya salaf? Akidahnya sahabat, akidahnya, karena memang itulah Islam yang datang sesudahnya. Berarti bukan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Islam datang seperti itulah yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan kepada sahabat, diamalkan. Itulah yang disebut dengan akidah yang benar. Faham Bapak? Kenapa para sahabat nggak mengadakan ini, nggak mengadakan itu? Ya memang begitu Islam. Itulah yang disebut dengan Islam yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Sabtu yang akan datang kita akan rincikan bab tentang masalah akidah ini. Gimana sih akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar? Gimana manusia ditimbang sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gimana Islam yang diridhoi oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Fadhol kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya perempuan sebentar lagi lulus SMP. Barakallahu fiikum. Inginnya saya memasukkan anak saya itu ke pondok pesantren yang sunnah. Nah. Tapi berhubung di Balikpapan ini kan tidak ada pondok pesantren yang sunnah setingkat SMA. Maka ingin saya kirim ke luar Balikpapan. Iya. Tapi suami saya itu nggak setuju Ustaz. Iya. Suami berpikirnya nggak apalah yang dekat walaupun tidak sesuai sunnah. Kira-kira gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Yang pertama Bapak-bapak, pendidikan itu penting. Mengukir hati anak itu jika sudah terpatri tidak sama dengan menulis atau mencoret sebuah kertas dengan pensil yang bisa dihapus dengan mudah. Apa yang masuk kepada hati manusia itu yang akan dia cerna dan akan tercermin dalam akidahnya. Makanya para ulama mengingatkan dengan hadis Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu ditimbang dengan agama temannya. Apa kata Nabi? Falyandur, maka hendaklah seseorang itu memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Siapa teman dalam dirinya. Agamanya akan berpengaruh dengannya. Kalau gurunya misalnya menyampaikan ilmu asal-asalan saja, tidak bersumber dari akidah yang lurus, kita akan khawatir anak-anak itu akan berkeyakinan tentang sesuatu yang tidak lurus juga. Jadi jangan meremehkan tentang masalah apa? Pendidikan, terutama pendidikan agama. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua perlu dicatat, ibu-ibu, jadi anak soleh tidak harus di pesantren. Tolong digaris atasi, nggak harus yang namanya anak dikatakan soleh harus di pesantren. Boleh anak menjadi seorang dokter, yang penting dokter yang apa? Dokter yang soleh dan soleha. Ibu tanya dengan Ustadz Abdullah Tuwaisikal hafizallahu taala, apakah latar belakang beliau pesantren? Enggak. Beliau sarjana, bukan sarjana agama. Kan begitu. Bisa menjadi soleh. Dan banyak anak-anak lulusan dari UGM itu yang pandai berbahasa Arab. Tulisan-tulisannya tentang artikel Islami berbobot sekali, karena memang di balik pelajaran sekolah dan kuliahnya mereka belajar apa? Agama. Ibu jangan mengira bahwa latar belakang saya apa? Pesantren, tidak. Saya belajar di sekolah dan kuliah umum, sarjana teknik sipil ibu-ibu. Bukan sarjana apa?
agama. Tapi karena keinginan belajar agama, kuliah, pulang kuliah belajar agama. SMA, sekolah SMA di umum, siangnya belajar di ma'had. Saya tinggal di ma'had. Pagi saya belajar di sekolah umum, siang hari saya belajar di ma'had. Dapat pelajaran di ma'had. Siang malam, pagi siang malam. Belajarnya demikian, dibagi dua. Setengah hari untuk urusan dunia, pelajaran dunianya, di sore harinya pelajaran agama. Ternyata kecondongannya ada pada masalah apa? Agama. Memang begitu manusia. Jadi kalau memang seandainya anaknya harus bersekolah di sekolah umum, di teknik sipil, teknik mesin, kedokteran, nggak apa-apa. Yang penting mereka difahamkan tentang apa? Agama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang di negeri kita banyak tersebar pesantren-pesantren mahasiswa. Ada juga pesantren-pesantren anak-anak. Sekarang alhamdulillah sedang dirintis oleh Ustadz Mufli hafizallah taala ma'had anak SMA. Pesantren khusus untuk anak SMA. Mungkin sekarang baru hari Sabtu dan Ahad, tapi nanti ke depan seminggu mondok di pesantren. Pagi dia sekolah di umum, sore dia sekolah di mana? Pesantren. Seperti aturan ketat di pesantren sama. Dengan demikian dia dapat kebaikan yang banyak. Nah, saya katakan kepada ibu dan bapak yang tadi bertanya tentang masalah ini, ya boleh anaknya itu sekolah di umum, tapi jangan sampai lepas dari apa? Ma'had, dari tempat-tempat belajar yang baik. Ya kalau di Balikpapan jangan punya istilah nggak apa-apa lah pesantren yang penting walaupun nggak sunnah. Jangan kalimat ini, kalimat walaupun nggak sunnah ini bahaya. Imam Al-Barbari mengingatkan, hilangnya keyakinan di dalam hati itu yang benar akibat perkara yang buruk lebih cepat dibandingkan burung yang menerkam mangsanya. Itu bahaya, Pak. Saya pernah cerita kepada Bapak, punya seorang teman sama-sama dengan saya di pesantren, sama-sama kuliah, cuman bedanya dia melanjutkan S2-nya ke luar negeri, pulang dari luar negeri nggak kelihatan bekas pesantrennya sudah, Pak. Ketika masih kuliah sama saya di Malang, sama berpakaian muslim, di tempat kuliah berpakaian muslim, bicara kemana-mana bawa buku apa? Islam, bisa berbagi dengan teman. Dan Masya Allah, saya banyak mengambil faedah dari beliau. Ketika beliau sudah pergi ke luar negeri, pulang dari luar negeri, istrinya nelpon saya, selalu nelpon saya, ini tolong teman kamu begini, berubah sudah, nggak ada bekas-bekas keislamannya, nggak ada. Suka memuji kebarat-baratan, benci dengan orang-orang Islam. Coba lihat, berubahnya hati. Karena apa yang dia ada, karena lingkungan yang ada sekelilingnya. Jadi jangan main-main. Nggak main-main masalah pendidikan itu. Maka saya menyangka kepada ibu, jangan masukkan ke sembarang tempat pendidikan, jangan. Ya kalau ibu-ibu bapak ibu misalnya anaknya kuliah, ya sudah arahkan di sana. Kayak di Malang, di sana ada Ma'had Qalbun Salim, Ma'had mahasiswa. Di Jogja ada Ma'had Ilmi, Ma'hadnya mahasiswa. Nah, di Solo juga ada Ma'had Hilmi, di sana juga Ma'hadnya mahasiswa. Ma'had Abu Bakar As-Siddiq juga ada di Solo. Di sana Ma'hadnya mahasiswa. Dia sekolah atau kuliah di luar, tapi dia juga belajar apa? Agama. Alhamdulillah, lulus kuliah 15 juz, 20 juz Quran. Lumayan, Bapak. Wadah? Jadi saya katakan kepada Bapak Ibu, sebaiknya jangan ditaruh di sembarang apa? Pesantren. Dan saya sudah sering mengalami ini, Bu, memperbaiki anak yang dititipkan kepada kita yang tadinya tidak di pesantren sunnah itu lebih berat, susah memperbaikinya dibandingkan anak yang sama sekali nggak tahu apa-apa, datang masuk tapi dia berbuat nakal, benci ini bisa. Kalau sudah belajar tentang agama, bid'ah masuk ke dalam otaknya, tersimpan di dalam hatinya, itu memperbaikinya susah, berat. Maka saya menasihatkan jangan sembarangan dimasukkan dalam apa? Pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu. Ada yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ibu, Bapak dulu di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pada umumnya Salafi itu identik dengan Wahabi, khususnya di Arab Saudi. Itu Ustaz, bagaimana bisa dijelaskan apakah itu memang artinya sangat kuat sekali mengapa dan apa sebenarnya Wahabi? Ini syubhat, Pak. Syubhat itu artinya sebuah kerancuan berpikir yang disampaikan oleh manusia.
Anggapan bahwa Salafi itu adalah Wahabi. Yang perlu dijelaskan makna Wahabi itu sendiri, nanti lain waktu kita akan terangkan. Seandainya yang ada pada Wahabi itu perkara yang sesuai dengan sunnah, lalu mengapa malu kita disebut sebagai seorang apa? Wahabi. Faham maksudnya Bapak? Seandainya apa yang ada pada Wahabi itu tidak bertentangan dengan isi Quran dan sunnah, lalu mengapa malu untuk disebut dengan apa? Wahabi. Kita akan bertanya kepada mereka, seandainya orang berkata Salafi itulah Wahabi, kita tanya, di mana letak kesalahan Wahabi? Suruh tunjukkan kepada kita. Kalau mereka mengatakan, oh Wahabi itu gampang mengkafirkan manusia, kita katakan, hatu burhanakum in kuntum minas shadiqin. Allah berkata, tunjukkan bukti-buktimu kalau kamu memang jujur dengan perkataanmu. Sebab kalau tidak akan ditanya oleh Rabbmu, mana bukti Wahabi mengkafirkan manusia? Oh, ada dalam bukunya Nawaqidul Islam. Dalam Nawaqidul Islam itu dia mengatakan, "Wa man istahza'a bid-dini faqad kafara." Barang siapa mencela agama maka dia telah kufur. Apakah ini artinya mengkafirkan manusia? Pak, kalau saya berkata, barang siapa mencela Allah maka dia kafir. Ucapan saya benar atau salah? Bapak Ibu tolong jawab. Kalau saya berkata, barang siapa mencaci maki Allah dia kafir. Benar atau salah? Tapi kalau ada orang mencaci maki lalu saya katakan kepada dirinya kamu kafir, benar atau salah? Salah. Karena belum dinasihati. Ungkapan yang pertama itu ungkapan yang umum. Allah saja berkata demikian. Allah mengatakan abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, apakah kamu kepada Allah, ayatnya Allah, Rasulnya Allah, kamu mengejek dan mengolok-oloknya, kamu telah kafir, tidak ada alasan bagimu setelah kamu beriman. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ayat itu menjelaskan yang mencela Allah kafir, tapi tidak untuk ta'yin. Ta'yin itu artinya tuduhan orang per orang. Maka kalau seandainya ada Wahabi berkata, siapa saja yang mencela Allah dia kafir, lalu dikatakan, berarti Wahabi itu suka mengkafirkan. Ini terlalu naif ucapannya. Faham? Terlalu mengambang. Nah, atau contoh yang lainnya, apa contoh yang lainnya? Mereka mengatakan, oh orang Wahabi itu mengatakan bahwa orang kalau sujud sama kuburan. Wahabi mengatakan larang ziarah kubur. Kita jawab, mana buktinya Wahabi melarang ziarah kubur? Lawang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menganjurkan orang ziarah kubur. Yang dilarang oleh beliau sujud ruku kepada siapa? Apakah ini salah? Kalau dia mengatakan enggak salah. Berarti kalau begitu enggak apa-apa saya disebut apa? Wahabi. Karena memang saya melarang orang sujud dan ruku kepada siapa? Jadi perlu diluruskan, Pak, ini hanya syubhat untuk merancukan kepada manusia menjauhi akidah yang lurus. Digambarkan Wahabi itu suka nyembelih orang, kata siapa? Yang ada justru Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang mau dibunuh sama mereka. Bukan mau membunuh mereka. Paham maksudnya Bapak? Kebalikan, ini kebalikan. Kesimpulannya, sejarahnya perlu diluruskan. Dan perlu dicatat, enggak identik demikian keadaannya. Kalau seandainya, seandainya sujud dan rukuk kepada kuburan lalu kita melarangnya dianggap Wahabi, maka Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah apa? Karena mereka melarang rukuk dan sujud kepada siapa? Kuburan. Kenapa enggak sekalian? Wah, jangan belajar akidahnya Abu Bakar. Abu Bakar apa? Wahabi. Umar Wahabi, Utsman Wahabi. Pasti yang mengatakan itu tidak ragu lagi Rafidhi. Paham apa? Kalau ada orang mengatakan jangan belajar akidahnya Abu Bakar, Umar, Utsman itu melarang kita ke kuburan, pasti yang mengatakan itu orang Rafidhi. Ya wajar kalau begitu. Rafidhi bukan Islam. Paham? Insya Allah lain waktu Bapak-bapak kita akan. Di sini di buku ini ada meluruskan sejarah apa namanya? Wahabi. Nanti di bab akhir ada tuduhan-tuduhan Wahabi itu akan dikikis di sini, akan dijelaskan itu hanya sekedar tuduhan saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Ibu, silakan Ibu yang tadi mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ini saya tanyakan adalah tadi dipahami bahwa berjamaah itu tidak boleh berbaikat. Bukan tidak boleh berbaiat, jangan salah paham. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya berjamaah harus berbaiat, itu yang salah. Bukan tidak boleh berbaiat. Berbaiat itu ada masanya. Ada waktunya, ada tempatnya, ada orang yang dibaiat dengannya. Enggak serta-merta punya kelompok, ada pemimpinnya langsung apa? Enggak begitu.
Seperti haji, di mana waktunya haji, Bu? Tanggal berapa haji itu? 8 Dzulhijjah, di bulan haji. Di mana hajinya? Boleh nggak haji tawaf di Pondok Nadita? Nggak boleh. Tawafnya di mana? Baitullah. Sama begitu pula baiat. Baiat itu ada siapa yang dibaiat, kapan baiatnya, waktunya bagaimana. Dalam baiat itu cuma ada baiat itu hanya bisa diberikan kepada 2 orang, Bu. Yang satu nabi, yang satu pemimpin atau pemerintah. Nggak ada baiat kepada kelompok yayasan, nggak ada. Baiat itu kalau nggak kepada nabi, kepada pemimpin kaum muslimin semuanya. Itu baru benar baiatnya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat. Kenapa dibaiat? Karena beliau pemimpin kaum muslimin. Paham? Begitu. Kemudian Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala dibaiat karena mereka pemimpin kaum muslimin. Nah, sekarang kalau misalnya di kelompok A, B, C dibaiat, memangnya dia pemimpin kaum muslimin? Bukan. Pemimpinnya siapa? Pemimpinnya siapa, Ibu? Kelompok. Nah, baiat seperti ini baiat bid'ah. Nggak ada dalilnya. Nggak benar. Nggak benar. Kalau mereka mengatakan, oh, ini kan bakal calon pemimpin. Baru bakal, belum jadi pemimpin. Sedangkan dalam baiat itu ada beberapa perkara. Kalau pemimpin kalau ada baiat itu lebih daripada 1 orang, salah satunya harus dibunuh, Ibu. Nanti lain waktu kita akan berbicara tentang apa? Baiat. Jadi kesimpulannya, baiat itu diberikan kepada Nabi, kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau begitu, sekarang kita baiat kepada pemerintah kita. Kenapa kita nggak baiat? Kita jawab, baiatnya rakyat nggak sama dengan baiatnya alul hali wal aqdi. Baiatnya rakyat, sikap setujunya sudah cukup. Diamnya rakyat itu menunjukkan baiat mereka kepada pemimpinnya. Nggak harus datang, jabat tangan, saya baiat. Nggak begitu. Makanya Bapak lihat, di zaman dahulu, di zaman para khulafaur rasyidin, di zamannya para aimatul huda, ketika berbaiat kepada Abu Bakar, apakah penduduk Taif datang kepada Abu Bakar membaiat? Enggak, di Taif tetap di Taif. Ketika Abu Bakar diangkat jadi pemimpin, mereka setuju, sudah namanya baiat itu. Sekarang kan enggak, suruh datang ke yayasannya atau dia di masjid ceramah tentang baiat, lalu semuanya suruh baiat, ngomong dia dengan dia, yang lainnya diajak baiat dengan dia. Ini baiat bid'ah ini. Enggak ada dalilnya di Quran dan Sunnah. Paham, Bapak? Jadi ibu-ibu saya menasihatkan kalau ada jamaah yang sudah mulai ngajak baiat, tinggalkan majelisnya, tinggalkan. Nanti ibu akan terikat, ditakut-takuti, kalau kamu keluar dari baiat kamu akan dikafirkan, halal darahmu, kamu akan dibunuh. Berapa banyak orang nggak berani keluar dari baiat karena dibodohi sama mereka. Akhirnya mereka nggak berani keluar, nggak mau ngaji kecuali sama kelompoknya, nganggap najis orang selainnya, kufur selain kelompoknya, sesat dia dengan kesesatannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, tadi pertanyaannya belum selesai ya, Bu. Lanjutkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Bisa satu lagi, Ustaz? Nggih, monggo. Kembali lagi ke sunnah atau contoh Rasul. Bagaimana cara menjawab orang-orang yang berkata, oke, Anda ikut Rasul ya, apapun gitu. Nah, kenapa Anda pakai handphone? Kenapa Anda pakai semacam fasilitas modern yang ada di zaman Nabi? Bagaimana itu secara mengkontrol hal kayak gitu? Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihah. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya maka sempurnalah kebaikan-kebaikan yang ada. Itu jawabannya sangat amat mudah. Karena orang yang bertanya ini tidak tahu. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya secara wajib kita mengikuti Nabi pada perkara yang berkaitan dengan agama. Perkara yang berkaitan dengan dunia ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Antum a'lam bi umurid dunyakum, kata Nabi. Nabi yang mengatakan kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Justru Nabi yang mengatakan kita lebih tahu tentang urusan dunia. Selama perkara dunianya tidak melanggar koridor syariat, boleh jual beli dunia atau bukan? Di zaman Nabi ada internet nggak, Pak? Sekarang Bapak jual beli online, boleh atau tidak? Hukum asal jual beli online itu, Pak, boleh atau tidak? Boleh, karena jual beli dunia. Tinggal dilihat batasannya. 1, tidak gharar.
tidak menipu, barang yang dijual barang miliknya sendiri, bukan milik orang lain, difoto rumah orang, dijual rumah, ya nggak boleh. Paham maksudnya Bapak? Berarti selama tidak melanggar koridor syariat, urusan dunia boleh. Kenapa kamu pakai handphone? Tanya, Pak, handphone ini dunia atau agama? Dia kan jawab apa? Dunia. Ya, Nabi yang mengatakan antum alam bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Karena Nabi mengatakan, maka saya pakai handphone, Pak. Kalau Nabi nggak mengatakan gitu, saya akan pakai. Dulu Nabi pakai onta. Kenapa kamu sekarang pakai mobil? Tanya kepada dia, onta itu ibadah untuk urusan agama atau urusan dunia? Dia kan menjawab apa? Dunia. Antum alam bi umuri dunyakum. Tapi maaf, kalau seandainya Anda salat, Allahu Akbar, sedekah, dunia atau agama? Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu, dunia atau agama? Tawaf di Baitullah, dunia atau agama? Zikir sesudah salat, dunia atau agama? Itu yang wajib ngikuti Rasulullah SAW. Baju dunia atau agama, Pak? Baju ini loh, Pak. Nah, pakai jubah ini loh, Pak. Dunia atau agama? Nutup auratnya? Nutup auratnya? Agama. Tapi pakainya apa? Dunia. Mau model kayak apa? Nggak masalah, Pak. Bapak mau pakai apa namanya? Jubah? Fadhol. Mau pakai sarung? La ba'sa bihi. Pakai baju koko? La ba'sa bihi. Nggak apa-apa. Dunia yang penting menutup syaratnya terpenuhi. Saya sering diejek, Ustaz kok pakai jubah? Abu Jahal kan juga pakai jubah. Dia bilang demikian. Saya tanya, kapan kamu ketemu Abu Jahal? Maka dia mengatakan, loh kan orang Arab pakai jubah, dia bilang. Maka saya katakan dunia atau agama? Dia menjawab dunia. Ya sudah, khalas. Saya pakai jubah seperti ini kok kamu repot? Faham maksudnya? So, sama-sama dunia. Enggak, saya risih saja Ustaz pakai. Ya jangan lihat saya, lihat yang lainnya kalau begitu. Artinya apa, saudara kaum muslimin? Kesimpulannya perkara dunia nggak apa-apa. Tapi kalau perkara agama wajib ikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, pakai SMS boleh, tapi SMS-nya jangan melanggar syariat dong, kan gitu. SMS boleh, sama-sama laki-laki, perempuan sama-sama apa? Kalau laki-laki perempuan SMS jangan dulu. Ini melanggar syariat. Pakai handphone boleh, tapi kalau untuk kholwat ya nggak boleh. Begitu aturannya. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.